Menurut abang ini kasusnya kasus kecil, bang? Kasus kecil lah, tapi kasus receh, tapi dipeributkan oleh para pengacara untuk cari nama. Abang nggak takut ya nanti pengacaranya mulai kasih statement buat abang? Walawan. Oke. Kalau perlu Hotman Paris siapa ya? Ya pokoknya Lawan kita di sini. siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Lawan Agus Rambutan. Di belakang Agus ada Mang Alvin, ada para tabas. Emang mereka semuanya pada pengen masuk ke sana, nebeng semua. Emang kenapa takut? Gue tantangin mereka. Bahkan Agus mau saya somasi, mau saya penjarakan kalau dia nggak mengembalikan uang yang ratusan juta itu. Selain itu sejujurnya sebenarnya pada saat saya disuruh datang, itu sebenarnya saya udah tidak mau datang, tapi saya dipaksa untuk datang. Siapa yang memaksa Mbak Novi? Dari tim saya. Oke. Jadi dalam satu grup itu ada PH saya, ada Mas Gedi dan lain-lain juga. Oke. Tadinya dari tadi malam saya udah sepakat untuk tidak datang. Karena pembahasan di sana itu hanya membuat poin-poin kesepakatan, bukan dipaksa untuk tanda tangan. Yang ditelusuri lagi ada 300 juta di ini 50 juta juga akhirnya diakumulasi, dikembalikanlah. Sudahlah, Bu Novi selesaikan aja biar atas nama yayasan aja untuk mengobati aku. Dan itu fasilitator juga termasuk orang tuanya, keluarganya. Sudah serahkan aja kepada yayasan. Ada semuanya, ada rekamannya, ada semua. Ada rekamannya, saya dengar semua kok. Jadi nggak bisa terbantahkan ya. Mengejutkan, Hotman Paris siap menantang Farhad Abbas dan Alvin Lim yang mengatakan untuk berdebat dengan 1000 pengacara termasuk Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum Novi. Hotman ikut jengkel dengan kasus donasi ini yang tak kunjung selesai. Karena kasus ini dinilai Hotman terlalu banyak pengacara yang masuk dan nimbrung hanya sekedar mencari popularitas dan nama saja, tidak pada ke penyelesaian hukum. Hal yang sama juga dikatakan Firdaus, kuasa hukum Novi. Kejengkelan Firdaus membuat dirinya akan mensomasi dan memenjarakan Agus jika uang sisa sekitar 300 juta rupiah jika tidak dikembalikan ke pihak yayasan, karena ini merupakan upaya penggelapan dan penyelewengan donasi oleh Agus. Adapun juga Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang yang ikut membantu pihak Novi melawan kuasa hukum Agus. Irjen Pol Riki mengatakan akan segera menyelesaikan kasus ini dengan konstruksi hukum yang tepat. Pertemuan Novi dan Irjen Purnawirawan Riki dipaparkan oleh Irjen Riki pada media. Irjen Purnawirawan Riki juga mengatakan telah menemukan bukti rekaman video bahwasanya Agus dan keluarganya memang melakukan kesalahan yang tak terbantahkan. Sebenarnya sih lebih ke saya mau minta Bang Deni Sumargo selaku dari yang membantu pengumpulan donasi 1,5 miliar ini dihadirkan. Itu poin utama karena saya menghargai beliau. Tapi pada saat tertentu, pada saat dia maju di jepit, terpaksa saya akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Mungkin begitu jawaban saya ya. Berarti Ya, sampaikan ke Alvin Lim dan Farhad Abbas berikut jajarannya, jangan pernah mimpi bisa narik uang dari yayasan, 1 peser pun. Ya, sampaikan ini. Siapa pengikutnya Alvin Lim dan Farhad Abbas, jangan pernah mimpi. Ya, karena uang ini udah saya stop. Ya, jadi tidak ada perdebatan lagi. Nanti dasar hukumnya akan saya jelaskan berikutnya. Jadi, udah jangan pernah bahas lagi uang yang sudah ada di yayasan Novi. Karena kami juga ingin membuat donasi baru. Ya, kami akan mengadakan santunan yatim piatu, duafa, janda terlantar, dan kaum disabilitas, disabel. Ya, jadi kalian gak usah bahas lagi uang yang ada di Novi 1,33 miliar. Bahkan uang yang ada di Agus saja yang disalahgunakan itu akan saya permasalahkan. Termasuk donasi-donasi yang baru ini. Jadi sampaikan ke Farhad Abbas, sampaikan ke Alvin Lim, semua rombongannya itu yang pengacara-pengacara banyak itu. Walaupun saya sendiri dan kawan-kawan saya ini, ya, jangan pernah mimpi 1 rupiah pun nggak akan pernah saya lepas uang ini. Ya, jangan pernah mimpi di siang bolong Farhad Abbas. Ya, mau pakai dalil hukum apapun jangan pernah mimpi. Karena saya udah pupuskan mimpi si Agus untuk memegang uang sekian miliar.
Bahkan Agus mau saya somasi, mau saya penjarakan kalau dia nggak mengembalikan uang yang ratusan juta itu. Irjen Purnawirawan Riki memaparkan isi pertemuan dengan Novi bahwa semuanya sudah jelas bahwa yang bersalah di sini adalah Agus dan keluarganya. Novi juga menjelaskan pada Irjen Purnawirawan Riki bahwa ada sekian ratus juta yang sebenarnya diterima Agus dan keluarga dan menguap begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Dengan waktu dekat, Riki akan segera mendudukkan Agus dan memberikan langkah hukum kepada Agus agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Nah, kemudian mereka bersepakat, oke, saya bantu kamu, saya akan melakukan, saya panggil untuk podcast dengan Denny Sumargo, sehingga melihat kondisimu, melihat kondisi tubuhmu, agar muncul empati masyarakat, yang akhirnya muncullah para donatur. Nah, dalam perjalanan ini, ya, saya sudah lihat semua. Ya. Perjalanannya ternyata tanpa sepengetahuan Novi ini dikirimlah rekeningnya si Agus ke Denny Sumargo. Awal mulanya si Novi nggak terlalu pusing lah, sudah lah, yang penting berjalan. Tapi ada istilahnya keterangan dari Pak Syarif menyatakan cuma 500 juta. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata masuklah kita ke bagian mutasi rekeningnya, dicek lah. Ternyata terakumulasi 1, kurang lebih ya 1 miliar 400 sekian gitu ya, kurang lebih 1,5 lah. Setelah dicek kemana aliran dana ini, ternyata 95 juta sudah menguap, udah habis menguap. Kemudian 300 juta berpindah pada Helmi, wawanya 50 juta. Nah, kok bisa seperti ini? Kok tidak sesuai dengan peruntukan? Ini kan peruntukan untuk obat mata. Nah, makanya dimintalah bagaimana caranya supaya ini jangan seperti ini. Saya akan mempertanggungjawabkan kepada para donatur. Apa nanti jawaban saya sesuai dengan podcast saya dengan Denny Sumargo? Loh, kok ternyata kau bergunakan pada yang lain? Akhirnya pindahlah ke bank, persetujuan pihak keluarga. Nah, ini kembali konstruksi hukum. Tidak mungkin ada pemaksaan kalau seandainya dengan tidak rela dia memindahkan itu ke rekeningnya Novi, rekening yayasannya. Nah, ternyata ditelusuri lagi ada 300 juta di Helmi, 50 juta juga akhirnya diakumulasi, dikembalikanlah. Sudahlah, Bu Novi selesaikan aja, biar atas nama yayasan aja untuk mengobati aku. Dan itu fasilitator juga termasuk orang tuanya, keluarganya. Udah serahkan aja kepada yayasan. Ada semuanya, ada rekamannya, ada semua. Ada rekamannya, saya dengar semua kok. Jadi nggak bisa terbantahkan ya. Jadi kalau ada yang menganulir itu ada rekamannya. Nah, setelah itu masuklah semua ke yayasan itu. Nah, adanya ikatan perjanjian, oke, kamu berobat dengan ini. Semula Siantus, oke. Nah, nggak mungkin ada penandatangan di perbankan, di bank tanpa daripada pihak yang menyerahkan. Itu kan sah secara hukum. Di mana unsur pemaksaannya? Kalau dia tidak terima atau dipaksa untuk menyerahkan uang itu, ya nggak mungkin dong bisa terjadi peristiwa itu.